Shalom, selamat malam Bapak Ibu Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita GKI Bethlehem Kuala Kencana yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita malam ini Kamis 27 Agustus 2020. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Allah kita dengan cara yang berkenan di hadapannya dengan hormat dan takut. Kita arahkan hati dan pikiran kita saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita menyanyi dalam nyanyian Mazmur 122 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bersukacitalah hatiku, tak kala aku mendengar. Bapak Ibu, kita berdoa. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita GKI Bethlehem Kuala Kencana yang boleh terjadi di malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu boleh membacanya dari rumah masing-masing dan saya akan memandunya dari sini. Dengan perikop pembacaan, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur Daud untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pujian untuk kita di malam hari ini. Kita masuk dalam persembahan syukur. Bapak Ibu menyiapkan nyanyian rohani, nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ucap syukur dan puji hua
dengan sembahyang dan berdoa. Ucap syukur dan puji uang dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Kami datang sebagai persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita saat ini hendak mengucap syukur kepadamu dan memuji namamu. Kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur kami ini, sehingga dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut pelayan firman kita di malam hari ini, kita menyanyi dalam nyanyian rohani 138, ayatnya yang ketiga. Nyanyian rohani 138 ayatnya yang ketiga, ya Tuhan Yesus sayanglah, dengarkanlah seruan. Selamat malam Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di ibadah PKB dan PW malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi, siang sampai pada malam hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana yang ada, dan terlebih kami telah ada dalam suatu persekutuan ibadah PW PKB Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing.
Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni semua salah dan dosa yang kami perbuat. Biarlah dosa itu jangan menjadi penghalang untuk kami boleh dilayakkan untuk boleh duduk di seputar firman-Mu di malam hari ini. Kuasai kami sekalian Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat dimampukan untuk memahami dan mengerti dan dikuatkan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Pembacaan kita dari Filipi 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir dan tema yang menjadi tema kita di ibadah ini adalah doa obat bagi kekhawatiran. Kota Filipi adalah sebuah kota utama di kawasan barat Makedonia yang juga dikenal sebagai kota dagang, di mana kota ini adalah kota koloni dari Romawi yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Italia. Sebagai tanggapan terhadap panggilan ke Makedonia, Paulus dan rekan-rekannya telah menyeberang ke Makedonia. Filipi adalah jemaat yang mula-mula atau yang pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa. Nah, Bapak Ibu, pembacaan kita dari Filipi 4 ini ayat 2 hingga ayat yang ke-9 ini mempunyai tujuan supaya orang Kristen mengerti pentingnya menjaga dan memelihara persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus di jemaat mula-mula di Filipi pada saat itu. Filipi 4 ayat yang kedua, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Euodia dan Sintike adalah dua orang perempuan terkemuka di jemaat Filipi yang belakangan mulai tidak sehati sehingga mempengaruhi keadaan umat. Pengulangan kunasihati menunjukkan bahwa Paulus tidak berpihak kepada salah satu di antara dua perempuan ini. Sehati sepikir maksudnya perlu keselarasan pikiran dan watak. Sang Rasul menasihati dua orang perempuan agar mereka membuang perbedaan yang ada di antara mereka.
Lalu pada ayatnya yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sungsugos salah satu teman yang setia berjuang dengan aku, kata Paulus. Untuk mempermudah terjadinya damai, Paulus merujuk kepada Sungsugos yang sesuai dengan arti namanya. Sungsugos itu artinya teman yang setia. Seperti arti nama ini, kiranya Eudia dan Sintike juga menjadi teman yang setia bersama para pelayan lainnya. Baru ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan, kebaikan hati Tuhan sudah dekat. Sukacita adalah sebuah ungkapan perpisahan yang umum dipakai. Penambahan kata ini senantiasa menunjukkan bahwa yang ada dalam pikiran Paulus adalah sukacita. Pengulangan menunjukkan bahwa keadaan di Filipi adalah sedemikian rupa sehingga nasihat semacam ini rasanya tidak masuk akal. Orang Kristen dapat diperintahkan untuk bersukacita, sebab sumber sukacita mereka bukan dalam situasi, tetapi dalam Tuhan. Baru dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati menunjukkan kepada kesediaan untuk mendengarkan alasan, kesediaan untuk tidak membalas. Motivasi bagi sikap manis ini adalah kedatangan kembali Kristus yang sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Kata-kata sandi dari gereja mula-mula itu bisa kita bandingkan dengan kata Aram yang sama artinya Maranatha dalam pertama Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Baru ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kata-kata di dalam segala hal, ucapan syukur. Permusuhan dari kalangan kafir, kita bisa bandingkan dengan Efesus 1 ayat yang ke-26, dapat menimbulkan kekhawatiran. Hal ini harus dihilangkan dengan doa. Memperhatikan adalah kebajikan, tetapi memelihara kecemasan adalah dosa. Semua hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran jika tidak didoakan. Bersyukur atas apa yang telah dilakukan Allah merupakan sikap yang tepat untuk dinyatakan sebelum mengajukan permohonan-permohonan kita. Lalu pada ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Damai sejahtera Allah ialah ketenangan yang dimiliki Allah dan hanya Allah yang dapat memberikannya. Frasa yang melampaui segala akal pada umumnya dipahami sebagai ketidakmampuan mutlak dari pikiran manusia untuk memahami kedalaman damai sejahtera Allah ini. Mungkin lebih tepatnya ungkapan ini berarti bahwa damai sejahtera Allah jauh melampaui semua perencanaan, cermat dan gagasan cemerlang kita untuk mengatasi kekhawatiran kita akan memelihara. Memelihara adalah sebuah istilah militer yang berarti menjaga atau membentengi. Dengan memakai kiasan yang jitu,
Paulus melukiskan damai sejahtera Allah sebagai seorang pegawai yang bertugas menjaga di gerbang kehidupan batinnya seseorang, pikiran, kehendak dan perasaannya. Baru dalam ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang menarik, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah. Yang benar berkaitan dengan sifat yang nyata dan hakiki. Yang mulia layak untuk dihormati, dimuliakan, yang adil sesuai dengan konsepsi yang tertinggi tentang apa yang benar, yang suci. Tidak tercampur dengan unsur-unsur yang akan merendahkan martabat jiwa yang menarik, yang mengilhamkan kasih, yang sedap didengar, segala sesuatu yang enak untuk didengar, semua yang disebut kebajikan. Lalu dalam pasal yang terakhir ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukanlah itu, Allah sumber damai sejahtera. Di samping itu, mereka diperintahkan lakukanlah itu, yaitu semua moralitas dan etika khusus Kristen yang telah mereka pelajari dari kehidupan dan ajaran sang rasul. Bukan hanya damai sejahtera Allah dalam ayat yang ke-7, namun juga Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Ini adalah dasar dari tema yang menjadi pokok pikiran kita pada malam hari ini, yang berkata doa merupakan obat bagi kekhawatiran. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Damai sejahtera Allah akan mengawali hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita menerima rahmat kasih, karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Ketika kita berseru kepada Allah dan hati yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka damai sejahtera Allah akan membanjiri jiwa kita yang susah. Damai sejahtera ini adalah kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 15 hingga yang ke-16. Perasaan itu meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus dekat dan bahwa kasih Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita demi kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-32. Bila kita menyerahkan segala kesusahan kita di hadapan Allah dalam doa, damai sejahtera ini akan mengawali pintu hati dan pikiran kita sambil mencegah kesusahan dan duka cita hidup ini yang mengganggu kehidupan kita dan meruntuhkannya. Harapan kita di dalam Kristus
seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kalau ketekunan dan kecemasan kembali, maka doa, permohonan, dan ucapan syukur sekali lagi akan menempatkan kita di bawah damai sejahtera Allah yang mengawali hati kita. Sekali lagi, kita akan merasa aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Agar dapat mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan Allah dari kecemasan, orang percaya harus menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan seterusnya. Paulus berkata bahwa apabila kita melakukan hal ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat yang ke-9. Apabila kita menetapkan hati kita kepada hal-hal yang keji dari dunia ini, maka sebagai akibatnya sukacita, damai sejahtera, dan hubungan dekat dengan Allah akan lenyap dan hati kita tidak akan dikawal lagi oleh Allah. Persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita yang Tuhan kasihi. Doa adalah obat bagi kekhawatiran. Karena itu, marilah kita terus berdoa untuk meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dan meminta hikmat kepada Tuhan untuk kita dibekali dengan hikmat yang benar, untuk kita pakai di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, dan di dalam menata layani keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, untuk kasih dan anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai persekutuan kaum bapa dan persekutuan kaum ibu yang ada dalam Jemaat Bethlehem Kuala Kencana boleh dimungkinkan di malam hari ini untuk boleh duduk di seputar firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Kami telah mendengarkan sebagian dari apa kata firman-Mu, Tuhan sempurnakan supaya firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman dan suluh di dalam langkah kehidupan kami, di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persekutuan kaum bapa dan kaum ibu, badan pelayan unsur, ketua, dan seluruh seksi-seksi. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai kaum bapa, sebagai imam dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan tolong kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya lewat hikmat-Mu Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat melakukan pekerjaan kami sebagai imam, untuk dapat membawa keluarga-keluarga kami masing-masing ke jalan yang benar, dan dapat memberikan pengajaran yang baik seturut dengan kehendak yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan sebagai ibu-ibu dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami dan sanggupkan, mampukan kami untuk dapat melakukan penata layanan dengan baik, supaya kami dapat melayani keluarga kami, dan biarlah pelayanan yang kami lakukan Tuhan dapat memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kami sekalian, mulai dari yang sementara dalam pertumbuhan, yang sementara dalam bangku pendidikan, yang sementara dalam mencari pekerjaan, yang sementara mencari jodoh. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam setiap usaha kerja yang sementara mereka tekuni saat ini, supaya lewat berkat-Mu itu Tuhan, mereka dapat menjalani semua itu dengan baik, dan biarlah pada akhirnya mereka mendapatkan apapun yang mereka cita-citakan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat persekutuan kami Tuhan, janda duda, anak yatim. Tuhan memberkati mereka, dan kami memohon pendampingan-Mu kepada mereka sekalian, supaya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih boleh mungkinkan, mereka boleh jalani dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang saat ini, yang terbaring karena sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, di rumah-rumah. Kami juga memohon Tuhan jamah mereka sekalian, supaya lewat jamahan-Mu yang kudus itu, mereka akan dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang dia derita.
Kami juga berdoa untuk mereka yang sementara dalam pemulihan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan mau ikut campur tangan dalam seluruh proses yang sementara berjalan. Biarlah pada akhirnya waktu Tuhan tepat pada waktunya untuk mereka mendapatkan pemulihan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang berduka saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka supaya mereka dapat keluar dari duka yang mereka alami saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami sebagai tani dan nelayan, tukang ojek, usaha-usaha kecil, TNI, Polri, pegawai negeri, karyawan, pengusaha, apapun pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, biarlah Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu. Biarlah kami melakukannya semua itu dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan dari perusahaan ini supaya mereka dalam setiap pengambilan keputusannya Tuhan, mereka dapat mengambil keputusan itu sesuai dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah keputusan itu dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan yang ada dan bahkan semua orang yang ada di atas tanah ini yang membutuhkan pertolongan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati mereka sekalian dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kota di mana kami ada, kota Kuala Kencana dan kota Timika, Tuhan terus memberkati kedua kota ini supaya setiap kami Tuhan yang ada tinggal di atas kedua kota ini dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam kedamaian dan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus COVID-19 yang sampai saat ini belum tuntas Tuhan. Dan bahkan semakin hari semakin memprihatinkan. Kami juga terus berdoa Tuhan dengan caramu sendiri untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk semua rencana-rencana yang kami rencanakan di dalam akan memulai ibadah di gereja. Tuhan mau ikut campur tangan di dalam seluruh proses yang kami persiapkan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah pada akhirnya Tuhan kami dapat melakukan ibadah persekutuan di dalam rumah-Mu yang kudus ini dan semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak dan campur tangan Tuhan sendiri. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami telah memberikan persembahan-persembahan dari rumah kami masing-masing, seberapapun yang kami bisa berikan di malam hari ini. Tuhan mau memberkati dan menerimanya, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat Krasis bahkan sampai di sinode. Ini kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 176 ayat 1 dan 2, dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Dunia dalam rawa paya dan kata-kata selanjutnya. Dunia dalam rawa paya berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Beri di dalam gelap gulita bergelilang terang berita. Satu saja Tuhan kita yang penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat,
Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.